Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di channel Dimas Wicaksono di channel. Kali ini gue mau ngobrol lagi sama teman SMA gue ini, namanya Arif. Dia pernah gue sebut juga di konten gue yang bahas Elon Seven. Ini teman teman sekolah, teman belajar, teman main, teman bandel, atau teman-teman apa deh Bolos. pokoknya deh. Ya, sehat bro. Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kerja ya. Iya, kerja sore santai. Ini sebelum kita bahas langsung ke intinya nih, gue mau tanya dulu nih. Lo masih Apaan? senang ngeliat anime gak? Sampai sekarang masih? Masih ya? Wah, gue udah lama tuh. Masih. Terakhir belum kawin, belum nikah. Nonton anime sekarang udah Nonton jarang. terakhir apaan tuh? Terakhir apaan Terakhir animenya? gue yang mainstream, ya Naruto, Boruto, Bleach yang mainstream mah. Kalau lo kayaknya Oh, yang udah underground kayaknya ya. lebih ke Banyak-banyak action viewer kali ya mungkin ya. di action. Apa ya? Anime sekarang masih rame gak sih, Rip? Yang nonton gitu. Kalau untuk anime tuh sampai sekarang jujur rame loh beneran. Rame Masih ya? banget, masih rame. Ah, Sama umur ya masih ya? Masih nonton anime ya? Hah? Sama Iya, umur masih ya? semua umur Enggak. masih. Iya, jadi nggak yang kecil, anak kecil, terus ya anak remaja, Ah, sampai cuman bapak-bapak ya kayak kebanyakan sih sekarang ya kalau misalnya anime itu nggak kayak dulu kayak zaman Doraemon, Shinchan gitu ya. ya kartun mainstream lah itu. Ya kan? Iya, jadi rada-rada agak inilah sedikit Iya, sekarang apa juga ya. di TV juga udah jarang kayaknya. Iya, karena banyak banget anime yang sebenarnya nggak boleh ditayang di Indonesia ya Oh, kalau bimbingan stasiun. orang tua ya. Iya, bahkan bukan bimbingan orang tua lagi udah nggak wajar sih sebenarnya karena Gitu. udah ya buat 18 plus ke atas sebenarnya kalau misalnya tayangannya sendiri gitu. Bukan berarti ngarahnya ke sana enggak, cuman ada sedikit adegan-adegan yang emang nggak cocok buat anak-anak gitu. Berarti kalau kayak Emang gitu, masih ada beberapa. berarti kalau kayak gitu anime-anime sekarang nih yang ya kita ngomong dari Hmm, 2010 ke atas lah ya, 2010 ke depan nih hmm, sampai sekarang. Berarti waktu ya, ada kayak pergeseran nilai-nilai anime dong ya. Dari yang dulu-dulu yang kita iya, tonton, ya kan? Mungkin hmm, karena sekarang yang kreat-kreat juga udah yang tua udah pada nggak ada, terus ganti iya sama yang benar. muda. Nah, yang muda ini mungkin Udah, lebih lebih ekstrim kali ya, gambarnya, cerita-ceritanya iya gitu. benar. Benar ya kayak Itu gitu dia ya. makanya perubahan. Perubahan genrenya itu yang genrenya yang rada-rada apa ya, yang juga sih gitu. Dibilang. Ngomong-ngomong, Doraemon udah selesai belum sih? Di TV masih ada nggak sih? Udah, kita udah umur segini dia masih SD kali. Ya, makanya. Tapi di Stand By Me 2 udah nikah. Ada, Udah iya nonton belum? udah. Stand By Me 2 Nah, itu baru Stand tuh. By Me 2 tuh gue belum belum nonton sama sekali tuh. Gue belum Nonton sih, sempet tuh ya. bagus lah. Itu kemarin udah nonton gua, ada di web juga banyak, udah tuh Stand Nah, By Me 2. Nah, terus nah, apa namanya? Cosplay anime masih banyak gak sih event-event itu? Kalau lo tahu? Selama kalau ini. gue lihat di sosmed, rata-rata teman-teman gue yang maksudnya yang junior lah ya, yang saya masih ini dia masih banyak cosplay. Masih banyak ya. Cosplay itu masih banyak. Nah, Masih ada tempat juga ya buat yang kayak gitu-gitu ya. iya masih ada tempat juga sebenarnya. Kalau dibilang ada di Indonesia ini masih. Iya. Ya dulu kita juga ngalamin tuh waktu banyaknya acara Jepang kan, banyak yang cosplay Iya. anime, toko-toko apa, game, PlayStation atau game komputer gitu kan. Iya, macam-macam. Udah lama tuh gua nggak ngeliat kayak gitu. Nah, lo pernah nggak cosplay? Jadi Cosplay. jadi monster Ragnarok ya yang kecil-kecil itu tuh. Yang kayak balon. Pengennya gitu bro, saya cosplay apa ya, cuman kan tahu sendiri kalau cosplay itu kan kalau dipaksain juga dilihat dari fisik kan ya, kalau Hmm. fisiknya masih lumayan sih kan, jadi kalau cosplay itu lebih mendalam lah gitu. Kalau misalnya Iya. fisiknya seadanya susah juga. Tapi banyak lah yang kayak gitu-gitu, maksudnya yang Memang ya, banyak, pede banget itu beneran. iya. Ya, emang kita gatus nggak pantas, cuman kalau ya Iya makinya makanya. mikir pantas ya udah. Itu dia, Nah, itu balik kalau lagi ke wibu apa orangnya sih sih? kalau misalnya cosplay. Gimana? Wibu, kalau wibu itu sebenarnya berlawanan sama otaku. Kebanyakan orang tuh
rata-rata orang yang bilang, yang awam nih ya, maaf nih awam, otaku itu sama wibu itu sama, padahal bukan. Kalau menurut gua nih, Nah, wibu itu dia seakan-akan dia tuh kayak, memang dia suka anime juga, suka sama kayak otaku atau animers lah ya, sama. Dia nonton anime, koleksi apa-apa, tapi yang jadi perbedaan wibu itu terlalu ngikutin di Jepangan banget, seakan-akan bahwa dia itu ada di Jepang, padahal dia ada di contoh Indonesia gitu. Jadi dia nganggep bahwa diri dia tuh ada di Jepang. kalau wibu tuh. Salah. Oh, Dia berarti kayak kalau wibu. bahasanya ngikutin lah, yang gaya-gaya Oh, di Jepang anime itu logatnya diikutin, misalkan kayak apa? Ya pokoknya seakan-akan kayak dia ada di Jepang deh gitu. berarti itu udah kecanduan Ikutin gila lah banget. ya. Sampai Iya benar halu. kan Bang. Kan sampai halu kan kasarannya. Lo misalkan hidup di negara mana seakan-akan lo kayak ya, tapi gini, seakan-akan hidup di Jepang atau seakan-akan seperti hidup di komik atau di anime itu, Sur. Ya bisa 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 semuanya. Jadi dia merasa dia itu berada di dalam anime, dia dalam negara yang istilahnya pencipta anime Jepang gitu kan. Nah itu dia mengikuti semuanya itu, ngikutin benar-benar yang detail banget. Seakan-akan ya pokoknya kalau dibilang apa ya, terlalu fanatik banget lah gitu loh. Oh iya, udah edik ya. Bener-bener, hah? Udah edik. Iya edik banget lah. Dan itu ediknya parah, benar-benar parah. Benar-benar yang ya kalau dibilang istilahnya kayak alainya Jepang lah kalau wibu itu. Itu gue juga sering baca, sering denger wibu cuman karena udah nggak, ya udah biasa aja sama yang kayak gitu ya, sama yang berbau anime gitu, jadi nggak begitu ngulik nih. Nah, menarik juga nih orang-orang yang kayak gini-gini nih, maksudnya itu bisa terjadi mental disorder ya, maksudnya mental bakal rusak nggak sih sebenarnya? Lo halu, hidup di negara orang, hidup di dimensi lain, itu bisa rusak ya. Sebenarnya sih bisa, kalau bisa rusak kalau misalnya jadi kayak habit loh, jadi kebiasaan. Kalau misalkan dia berharap dia berada di Jepang gitu loh, tapi karena mungkin kondisi apalah ya pokoknya apa itu jadi kayak habit aja, kebiasaan jelek sebenarnya. Iya, bisa gila kali ya. Bisa gila Iya jatuhnya. bisa. Jadi suatu kondisi yang istilahnya dia nggak memungkinkan untuk ke Jepang, untuk suatu hal apa gitu, akhirnya ya habit seperti itu, bahaya juga itu. Dia dengan segala keterbatasan dia halu, agak punya ya nggak halusinasi dah udah. Iya, halusinasi ya udah, jadi kacau udah semuanya. Nah kalau otaku itu apa? Nah kalau otaku, kalau menurut gue sih, kalau dari gue sendiri ya, kalau otaku itu jauh dari wibu gitu. Otaku itu dia kayak misalkan apa ya, pencinta anime juga, pengkoleksi. Ya mungkin kalau orang dengar, awam dengar itu sama kayak wibu, tapi bukan. Otaku malah dia lebih pintar menurut gue sih. Pintarnya? Dia pun bisa, ya dia punya ide-ide kreatif. Dia bisa jadi mangaka, dia bisa jadi animator, dia bisa jadi macam-macam lah, seniman juga lah, macam seniman. Oh iya. Rata-rata kan di otaku itu pasti dia bisa bikin game, bisa bikin manga, dan itu biasanya dipasarkan. Ada tuh kalau di Jepang yang gue tahu ya, apa namanya, Comiket ya, Comiket. Itu ada situsnya gak? Kayak gue kalau situs gue nggak pernah merhatiin, tapi kalau di anime biasanya gue nonton anime, cerita-cerita tentang dia pembuat manga nih di anime itu ya, mangaka atau dia pembuat game semacamnya, itu pasti penjualannya itu ke Comiket. Oh ini kayak sentra jual sentral manga, pokoknya sentral ya, barang-barang kayak game atau anime semacamnya gitu. Di pool di situ lah, jadi orang kalau mau nyari tinggal ke Comiket. Iya. Jatuhnya lebih positif sih itu ya, otaku itu ya. Iya, sebenarnya. Jadi lebih kreatif sih. Jadi justru sebenarnya rata-rata juga kalau orang otaku nih, belum tentu dia, kan kata orang tuh orang otaku itu bakal jadi hikikomori ya, maaf nih. Hikikomori itu kayak penyakit. Hikikomori itu apa? Boleh jelasin? Hikikomori itu kayak semacam penyendiri gitu, kayak benar-benar yang antisosial semacamnya. Itu otaku.
Iya, kebanyakan orang kan berpikir kayak gitu. Oh, Nggak semua otaku kayak gitu. Intinya ada yang kayak gitu hikikomori, tapi ada beberapa, ada yang kebanyakan yang gue tahu sih dia bahkan bisa kerja juga seperti biasa gitu, walaupun dia seorang otaku tapi dia kerja oh nggak bisa kayak dipukul kita rata gitu lah lah, ya. jadi karyawan. Bisa dipukul Paling rata kayak lah ya. gitu. Iya, paling kayak gitu, ada yang kayak gitu. Tapi berarti si Wibu ini adalah penikmat dari si karya-karya otaku gitu ya. Kan yang bikin si otaku Mm-mm. dulu nih, orang-orang yang Nah, meng-create atau yang membuild dari anime atau game itu kan otaku itu ya. iya. Nah, Wibu ini penikmatnya Mm, mereka berarti ya. Cuman keterlaluan iya, kalau Wibu ini. keterlaluan. Iya, soalnya gue pernah lihat tuh di channel mana ya, Waku Japan kalau nggak salah. Jadi emang Hmm. apa ada game creator kalau nggak salah dia create apa ya? Game PS3 atau PS2 gitu ya. Dia otaku memang, dia ngebilang sendiri. Iya. Dan Mm. memang keren sih maksudnya. Ya orang Jepang lah ya maksudnya kalau skill-skill gambar, coding segala macam teknologi ya udah nggak usah Iya, itu dia makanya diraguin lagi pintar lah. lah kalau gue bilang otakku tuh. Cuman Dia dia pintar nggak, banget codingnya. cuman memang kalau gue lihat si orang ini nggak antisosial, nggak. Maksudnya dia meeting pun ya Nah, tahu-tahu kan kalau itu antisosial misalkan meeting atau ya introvert lah ya. Introvert gitu kan ya kayak gitu-gitu. Ya walaupun dia kerja cuman karena introvert kan jadi ogah yang ya oke lah ikut meeting iya, cuman nggak iya. aktif gitu. Mhm. Jadi bedanya kayak gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri ada nggak yang wibu gitu, ada grupnya nggak wibu di mana gitu. Kalau wibu, kalau gue sih bukan masuk ya, cuman gue ngeliat ya banyak banget sih, nggak usah jauh-jauh deh. Taruhlah nggak perlu kita nyaksiin langsung ya, tapi di sosial media pun banyak dia anime yang menganggap diri dia pencinta anime, tapi di setiap kata-katanya itu selalu diselipkan dengan bahasa Jepang. Padahal jadi saya kayak bahasa Indonesia ke terus bahasa Jepang, saya yang sosok berlogat dengan gitu bahasa Jepang lah Urusé gitu. gitu ya. Itu banget. Urusé yang Hah? gitu-gitu. Urusé. Iya. Kayak Kayak itu. nonton anime. Padahal dia ngobrolnya sama orang Indonesia walaupun sama-sama apa namanya penyuka Jepang gitu loh. Gue bilang ngapain sih gitu gue mikirnya. Kecuali dia ngomongnya sama orang Jepangnya langsung gitu ya mungkin. Nah ini bagus juga nih, menarik juga. Biasanya ya dari penikmat terus sampai jadi wibu tuh awalnya gimana Sur? Prosesnya nih misalkan kayak gue suka anime Bleach gitu ya, kita ngomong Bleach atau Boruto gitu. Sampai ntar jadi Berarti gue wibu tuh. ngomongin animers ya. Berarti dari animers dulu ya. Nih ya. Berarti Kan dari ada tiga animers nih. dulu ya tingkatannya, animers terus Iya. ini gitu ya. Boleh. Animers itu kan bisa, kalau menurut gue sih dari animers penikmat anime doang gitu. Animers itu bisa dibilang penikmat anime doang, benar-benar penikmat Level anime bawah lah ya, level bawahnya gitu ya. iya. Jadi sekedar ya dia memang selalu update anime kayak gue lah gitu. Gue jujur ke animers karena gue menikmati anime sampai sekarang gitu, yang ongoingnya, yang update pun masih sampai sekarang. Nah dari animers itu bisa, kalau menurut gue sih bisa ke dua sisi. Ini dia arahnya mau ke otaku atau ke gitu. Nah, sorry gue potong nih. Kalau misalkan gue lebih ke animers aja bisa dong. Gue nggak mau kecemplung ke sini kayaknya nggak. Kalau otaku mungkin gue nanti agak positif ya. Karena memang dia meng-create dari apa yang dia lihat. Cuman kalau wibu kayaknya agak serem gitu. Agak serem aja jadi gila. Kalau gue bilang iya negatif. Pokoknya kalau misalnya intinya sisi gelapnya otaku lah kalau wibu itu. Karena pada dasarnya kalau wibu kan hanya ngikut-ngikut doang gitu loh. Terus addicted banget ya gue bilang. Addicted ya bener ya. Nah itu, kalau otaku kan dia kreator ya. Jatuhnya bisa kreatif gitu. Something lah. Nah tadi baik lagi misalkan itu kan bisa milih tuh tadi kata lo tuh. Jadi berarti kalau kayak gitu tergantung si animersnya sendiri ya. Iya, animasi sendiri mau ke arah mana nih, positif atau negatif. Dia bisa ke bawah ke negatif, itu bisa tergantung pembawaannya seperti apa, yang berlebihan juga bisa. Dan kalau kayak ya kalau dia hanya sebagai animes doang ya kayak gue gitu. Kayak lo gitu kan. Itu menikmat aja ya. Doang. Iya, hanya sekedar nonton mungkin atau dia update doang gitu. Iya. Ngerti. Nah, itu kalau otaku di sini di mana kumpulan? Tahu lo? Kumpulannya tahu? Kalau otaku gue belum pernah sih. Tapi yang pasti kalau misalnya setiap toko, mungkin ya setiap toko kayak misalkan toko-toko
anime yang dia kayak aksesoris atau aksesoris atau kayak anime-anime banyak itu jual kayak gitu mungkin iya pasti. Oh dulu mungkin kayak Gonzo kali ya, dulu ingat kalau toko Gonzo di Bandung? Ya, Oh masih ada apa enggak tuh? gue pengen kalau gue sih yang gue tahu di Bandung masih ada. Apa? Kenapa? Gonzo di Bandung sih masih ada yang gue tahu sih. Masih ada, itu legend juga tuh dari zaman 2000 berapa tuh Gonzo, masih 2000-an lah, early 2000 masih ya, jual-jual apa namanya action SMA figure. kali ya? Hah? Ya mungkin pas kita SMA udah SMA, gue jauh ke belakang, udah jauh ke belakang. Sekarang udah menikmati masa-masa kerja keras lah kalau sekarang. Wibu, otaku, udah itu doang tuh, cuman 3 doang tuh, animers, wibu, otaku. Iya. Nah kalau menurut lo nih buat ya mungkin ada orang-orang yang baru ya nonton anime, ya saran lo kayak gimana tuh? Saran-saran lo, misalkan gue penikmat, gue baru nonton nih, gue seneng nih. Ya kalau menurut lo nih anak, ini orang sebaiknya diarahin kemana biar ya lo, maksudnya anime lo juga nggak menghancurkan lo, malah lebih membangun lo tuh lebih gimana? Harus kemana? Kalau gue misalnya ketemu kayak gitu, gue kasih anime yang misalnya nggak ngarah-ngarahnya yang lebih ke sisi negatif gitu. Contoh misalkan banyak kok anime yang misalnya dia itu nggak, genrenya bukan yang 18 plus. Contoh misalkan ya, ada nih anime yang namanya Eurocamp. Itu menceritakan, memang dia cewek semua gitu, cerita cewek semua, tapi dia menceritakan bagus tentang perkemahan. Tuh, satu. Terus ada tuh gini, anime namanya mungkin poinnya gini, misalkan ada penyuka anime level entry lah. Nah dia maksudnya lo ada tips nggak biar ini orang nggak gila anime banget, ini harus apa gitu maksudnya? Kalau untuk tips ya balik lagi ke orangnya sih. Kalau misalnya kalau gue sendiri, halo, nikmatin aja. Kalau untuk tips gimana ya? Gimana? Tadi putus, gimana? Kalau untuk tipsnya ya kalau gue bilang ya kalau gue sendiri sih balik dari juga sih. Kalau dari gue sendiri ya sebaiknya sih ya jangan berlebihan juga lah gitu. Cukup sebagai, kalau emang nonton ya jangan sampai inilah berlebihan aja gitu. Kayak gue harus seperti ini nih, harus seperti itu, nggak usah gitu. Iya, maksudnya just nonton aja gitu ya, diikutin serial. Iya, just nikmatin aja, kayak istilahnya kayak buat refreshing aja weh. Refreshing enak gitu. Gue yang sampai berlebihan juga. Tapi kalau menurut lo dari wibu beneran. Iya, kalau menurut lo dari ketiga tadi tuh animers, terus wibu sama otaku tuh, lo lebih prefer yang mana? Mungkin lo ada yang gue lebih seneng nih wibu, ada sedikit wibunya gue, ini gue ada sedikit animersnya. Nah lo lebih condong kemana tuh? Kalau sebenarnya gue pengennya jadi otaku sebenarnya. Lebih kreatif ya? Karena menurut gue lebih kreatif menurut gue sih. Tapi karena keterbatasan ya, nggak semua orang itu bisa jadi otaku, berat lah. Menurut gue orang-orang pintar doang sih yang jadi otaku gitu, yang kreatif. Sama yang itu ya. Makanya gue jadi gue jadi penikmat anime aja, animers aja lah. Nggak mau yang berat-berat gue. Iya. Tapi sampai sekarang masih nonton lah ya? Masih nonton anime lah ya? Masih. Nah lo sekarang lagi nonton apa nih anime? Paling kebanyakan rata-rata ya yang ongoing itu isekai. Tipe isekai itu jadi kayak misalkan lo mati nih, entah lo matinya kayak gimana. Nah lo hidup di dunia, tiba-tiba lo direinkarnasi sama entahlah itu, maaf nih, entahlah itu misalkan God, Tuhan atau dewa atau semacamnya. Nah lo reinkarnasi ke dunia lain. Nah itu di dunia lain itu lo jadi jagoan gitu. Oh ya, berarti kalau gitu anime tuh terbagi dari beberapa macam genre dong ya? Iya banyak. Isekai. Nah, emang tahu apa aja tuh genre-genrenya anime tuh? biasanya kalau saya satu-satu gue sebutin banyak, tapi biasanya ya 5 atau berapa? Gue sebutin ya. Ada yang isekai itu biasanya yang reinkarnasi, dia mati reinkarnasi ke dunia lain. Terus ada tipe slice of life,
Oh. Slice of life itu lebih ke kehidupan. Slice of life. Slice. Oh, flies. Terbang ya? Slice. Oh, slice. Bukan, slice. 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 Nah, itu tentang? Nah, itu lebih tentang kehidupan. Benar-benar tentang kehidupan. Nah, terus yang ketiga? Di antara dia kehidupannya romantis, macamnya ya. Terus ada juga tentang fantasi. Fantasi tau lah. Paling Ya, kayak fiktif lah ya. gitu Cerita fiktif. Ya, seperti itulah. Pokoknya cerita-cerita kayak gitu. Terus ada juga tentang harem. Harem apa? Harem itu jadi kayak hentai. Ya apa ya? Bukan hentai. Oh, bukan. Udah beda lagi ya. Hentai mah parah. Harem itu jadi kayak lo pengen kayak apa ya? Harem tuh kayak misalkan ini jagoannya satu cowok nih. Iya. Nah, dia punya istilahnya teman yang istilahnya kayak yang suka sama dia tuh banyak. Kayak 5 cewek lah. Nah, itu. Oh, berarti harem Jadi, sama 5 cewek tuh sukanya sama satu cowok itu doang. Rebutan lah ya jadinya. Tapi 5. Iya. Lebih dari 1 kali ya maksudnya. Ceritanya gitu ya. Nah, iya itu kayak berarti, gitu kalau harem. Berarti harem sama tadi apa? Yang pertama kan isekai, Slice of Life. Terus tadi apa? Isekai, Slice of Life, fantasi, harem. Berarti Slice of Life sama harem tuh masuknya serial cantik ya? Manga-manga serial cantik ya? Apa enggak juga? Harem enggak juga sih. Action juga ada malah. Ada juga ya? Iya. Isekai Slice of Life juga bisa action juga ada, bisa drama juga ada, macam-macam. Kalau yang dibilang dia serial cantik biasanya ada tulisan shonen. Oh, shonen kayak itu, Shonen Magazine. Iya, kayak gitu. Masih ada nggak? Shonen Magazine tahu sendiri kan cantik-cantik semua kan? Iya, yang tebal isinya beberapa macam komik. Kayak udah shonen gitu. Pokoknya intinya kalau dia udah ada genre shonen antara action, drama atau semacamnya, nah itu biasanya cowoknya ganteng lah atau ceweknya cantik sama cowok ganteng biasanya kayak gitu. Geli gue nonton yang gitu. Gak asik banget. Nah terus kalau yang tadi yang kelima apa Sur? Kalau kelima apa nih ya? Ada juga sih sebenarnya kayak banyak sih, tapi yang kelima itu gue biasanya prefer yang horor. Genre horor ya? Iya. Kalau genre horor tuh kayak film apa ya? Salah satunya? Yang mainstream lah, yang banyak orang sering nonton. Sebenarnya kalau udah dibilang horor ada Bloodseek itu, tapi arahnya horornya bukan yang dia horor ada macam-macam nih. Juga bakal panjang, tapi yang pasti gue jelasin intinya aja ya. Kalau gue yang pernah gue nyaksiin sih Bloodseek itu horornya horor gore. Oh, darah gitu ya? Darah, kepala pecah. Mutilasi lah, putus-putus lah, lupa ada udah. Ya kalau yang kayak gore gitu, ya kalau bisa ya orang-orang tertentu aja yang baca lah, jangan anak kecil. Iya. Yang maksudnya yang daya pikirnya masih daya nalarnya masih belum jadi gitu, masih kecil, jangan. Iya. Karena nggak disarankan. Saya tahu kayak gitu. Iyalah gore. Ya kayak ini aja, kita ke game Resident Evil kan termasuk gore juga kan? Iya, itu masuk gore itu. Apalagi yang Resident Evil sekarang kan. Oh iya, makin gila. Lah gue nggak berani jadi kita ngomong Resident Evil. Gue terakhir yang ke-7 tuh. 7 tuh PS3 ya? Terakhir yang ke-7. Iya. PS4 ya. PS4 tuh udah ngamain gue terakhir ya si Leon ini. Nah kita balik lagi ke apa? Ya kita balik lagi ke tadi tipe-tipe anime itu ya, jenis-jenis genre-genrenya anime itu. Berarti kalau, nah ini contohnya isekai atau Bleach ya? Bleach itu termasuk isekai bukan? Bleach itu dia nggak masuk isekai sih sebenarnya, karena bukan dunia lain. Maksudnya dunia lain itu benar-benar yang kalau Bleach itu kan dia hanya ke dunia roh gitu kan. Gitu loh. Intinya kalau isekai itu benar-benar dia bukan dunia yang di bumi lagi gitu. Kalau Bleach kan dia masih kan ya? Iya, 2 dunia. Iya, 2 dunia memang 2 dunia, tapi dia masih bisa ke dunia dia sendiri. Nah, kalau isekai benar-benar lo mati di dunia lo ke tempat orang lain gitu, dunia lain yang bukan tempat lo awalnya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak reinkarnasi sebenarnya. Itu jenisnya apa ya? Film apa ya? Sword Art Online bisa Sword Art Online nggak termasuk kayaknya. Yang termasuk itu kayak Konosuba, tahu nggak Konosuba? Nggak tahu gue.
Gak apa-apa kan ntar buat yang nonton beli tahu nih Konosuba maksudnya isekai. Konosuba, terus isekai yang lain tuh, kalau gue sih waktu itu pernah nonton tuh isekai was smartphone. Oh malah disebut ya isekai gitu disebut malah ya. Nah pokoknya ada isekai itu banyak macam-macam lah. Nah, terus Tapi kalau yang gue tahu sih pokoknya kalau Slice of Life itu contohnya apa? Doraemon ya? Doraemon bisa masuk slice of life karena tentang kehidupan. Oh. Masih banyak banget. Nah ini kalau Inuyasha masuknya mana, Sur? Action kalau menurut gue. Action ya. Oh iya, malah kan dia dunia lain juga ya? Enggak ya? Inuyasha ya? Enggak. Karena kan kondisi ceweknya kan dia dipanggil ke dunia lain karena ini dia kan bisa balik lagi ke dunia. Kalau isekai itu kondisi dia benar-benar yang udah mati gitu di dunia aja. Oh, karena intinya sih reinkarnasi sebenarnya. Udah dikubur, reinkarnasi. Oh iya, berarti ya belum pernah nonton gue. Gitu kan. Oh. Iya. Oke. Menurut gue sih. Kalau ini lo nggak ngikutin ya, kalau kayak apa namanya tokusatsu enggak ya, cuma anime doang. Tokusatsu gue ngikutin, tapi kalau yang udah makin terbarunya sekarang kurang. Kayak Kamen Rider gitu enggak ya? Kamen Rider gue ngikutin masih, tapi enggak yang maksudnya kalau yang terbaru sekarang nih genrenya udah enggak. Paling terakhir yang sampai itu doang tuh Kamen Rider Build, udah itu doang. Gue tuh Kamen Rider apa tuh yang dari handphone tuh gue nonton tuh. Apa namanya? Apa sebutannya kalau mau jadi tuh? Oh Faiz. Bukan, kalau kita kan berubah gitu ya. Kalau dia ngomong Henshin. Iya. Henshinnya kan pakai handphone. Apa Kamen Rider 5 apa lupa gue. Udah lama waktu masih sekolah dulu. Faiz deh. Faiz ya, yang dari handphone gitu. Iya Faiz itu. Ini terakhir deh Sur, udah. Ada rekomendasi anime gak? Ya 3 lah. Kalau yang bagus ceritanya ya, bukan dari gambarnya, bukan dari apa namanya warnanya, tapi dari segi cerita. Dari segi cerita ya bagus. Kalau dari ceritanya sih, kalau segi cerita pasti gue akuin, gue saranin sih yang gue bilang tadi itu yang tentang perkemahan di camp itu bagus banget, bener asli. Kayak lo misalkan mau belajar kemah dari situ bisa. Terus non biori itu sebenarnya tentang kehidupan anak-anak yang anak-anak sekolah lah gabung dalam satu sekolah, itu non biori. Terus Hokago Tenshi itu tentang mancing, benar-benar lo diajarin mancing di situ. Tapi maksudnya secara kayak gitu secara nge-build cerita bagus gitu ya, maksudnya banyak pesan moral lah, banyak positif, bener. Positif ya. Positif banget itu, nggak ada istilahnya yang zaman-zaman sekarang kan banyak yang genre yang aneh-aneh tuh. Iya. Udah agak ecchi lah kasar ya. Iya, ecchi. Yang malah mirip-mirip kayak hentai nanti jadinya. Iya. Gitu. Ya udah Sur, itu aja deh. Kayak bagus ya. Berapa menit nih kita tadi ngobrol, banyak banget nih ilmu yang didapat ya dari jenis anime, apa itu otaku wibu ya, masing-masing kelemahan dan kelebihannya lah otaku wibu animers itu. Terus genre-genrenya, terus rekomendasi film yang ditonton gitu. Oke, Sur, lo ada pesan nggak nih kira-kira buat penikmat anime? Kalau buat penikmat anime, menurut gue ya, pokoknya kalau bisa buat penikmat anime jangan berlebihan ke wibu lah. Berasa gimana ya? Kalau emang jadi penikmat anime, nikmatin aja gitu film itu. Jadi istilahnya ya secukupnya atau sewajarnya aja gitu ya. Iya, sewajarnya aja. Kecuali emang ya kalau emang diambil positifnya dari ilmu pasti ada gitu. Jadi jangan diambil negatifnya gitu. Wajib. Oke deh. Makasih ya, Surip. Nih panggilan gua aja namanya Arif, panggilan Surip. Oke, kapan-kapan kalau diajakin ngobrol lagi boleh lah ya. Siap. Oke, teman-teman Wicaksono The Channel, kalau kalian senang dengan channel saya ini tinggal klik lonceng, subscribe, terus di-share. Terus kalau kalian mau suka dengan video ini, komen aja, nanti kita bisa bantu jawab. Oke, terima kasih ya, Surip. Oke. Assalamualaikum.